Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus mengatakan, tidak ada cara yang paling ampuh untuk kita bertobat kecuali dengan cara kita menyesali perbuatan dosa tersebut dan mencela diri kita sendiri ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Maka kalau itu kita lakukan, Allah akan mengganti kesedihan kita dengan kebahagiaan. Mengganti kegelapan menjadi terang benderang. Mengganti kehinaan dengan kemuliaan. Dan mengganti keadaan terhijab, tertutup dari Allah menjadi keadaan yang terbuka dari Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita langsung saja jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, bisa ceritakan nggak Ustadz bentuknya taubat itu seperti apa? Karena kadang-kadang kita taubat itu terus kita kembali lagi membuat dosa yang sama, membuat itu nanti taubatnya untuk apa gitu ya Ustadz ya? Ya, sebetulnya kita ingin mengangkat apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus. Ibnu Athaillah memberikan dua tips atau dua cara agar kita taubatnya itu benar-benar bertaubat, yang taubatan nasuha. Yang pertama, Ibnu Athaillah mengatakan kita harus muhasabah, dalam artian kita menyesali dan mencela diri kita sendiri atas perbuatan dosa yang kita lakukan tersebut. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Ibnu Athaillah mengatakan selain kita melakukan muhasabah, kita juga melakukan ittiba Rasul, yaitu setelah kita menyesali dan mencela diri kita sendiri atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita kemudian mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin menjabarkan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Tajul Arus tersebut. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk benar-benar taubat kita. Itu taubatan nasuha. Yang pertama, kita harus di dalam diri kita ini tidak ada lagi keinginan untuk mengulangi dosa yang sama. Ini men. Tapi kalau kita masih dalam diri kita masih ingin melakukan dosa yang sama, ya kita namanya taubat. Taubat juga, taubat. Tapi bukan taubatan nasuha. Tapi kalau kita mau benar-benar mencapai taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, maka kita harus menghilangkan keinginan untuk mengulangi dosa tersebut. Bahwa taubat, ya taubat. Ini ada hadisnya Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, kalau ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang melakukan dosa kemudian dia bertobat? Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan terima taubatnya, Allah akan ampuni dosanya. Bagaimana kalau dia ulangi lagi ya Rasulullah? Maka Allah akan terima taubatnya, akan ampuni dosanya. Bagaimana kalau dia ulangi lagi Rasulullah SAW menjawab lagi, Allah akan terima taubatnya, Allah akan ampuni dosanya. Sehingga sahabat ini bertanya, sampai kapan ya Rasulullah? Sampai dia merasa bosan melakukan dosa tersebut. So, jadi yang pertama, kalau kita taubat tapi masih ada keinginan di dalam diri kita untuk mengulangi dosa tersebut, maka taubatnya diterima oleh Allah. Tapi kita belum mencapai taubatan nasuha. Jadi untuk mencapai taubatan nasuha, yang pertama langkahnya adalah kita harus menghilangkan keinginan untuk melakukan dosa tersebut. Yang kedua, selain kita menghilangkan keinginan untuk mengulangi dosa tersebut, kita harus benar-benar meninggalkan perbuatan buruk yang lalu itu. Benar ya? Ingat tadi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, kita mencela diri kita sendiri atas perbuatan yang kita lakukan itu. Jadi kita bilang pada diri kita sendiri nih, kita udah pernah bahas kan ya, ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ada 6 bisikan dalam diri kita kan. Maka kita celak diri kita sendiri. Siapa yang kita celak? Yang kita celak adalah bisikan nafsu dan bisikan setan yang ada dalam diri kita ini. Kita celak nafsu kita sendiri. Adi Warman ya Allah, kok bisa ente melakukan dosa itu gitu?
kita kayak ngomong sama diri kita sendiri, kita celak diri kita sendiri, tapi yang kita celak dari diri kita sendiri itu adalah dua jenis bisikan yang ada dalam diri kita, yaitu bisikan nafsu dan bisikan setan. Kita menangkan dua bisikan berikutnya, bisikan roh dan bisikan malaikat, dan kita gunakan bisikan akal kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang sama, sehingga insya Allah nanti bisikan keenam, yaitu bisikan yakin, akan perlahan-lahan timbul dari diri kita. Ini yang kedua. Yang pertama, tadi kita sudah sebutkan, untuk taubat dan nasuha, kita hilangkan keinginan untuk melakukan dosa yang sama. Yang kedua, kita benar-benar tinggalkan apa-apa dosa yang telah kita buat tersebut. Dan yang ketiga, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah. Kita mintakan ampunan dari Allah. Wahai Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuniku, kalau bukan Engkau yang memberikan taubat kepada diriku, maka pada siapa lagi Allah aku meminta ampunan ini? Pada siapa lagi aku menyampaikan taubatku ini? Ini 3 syaratnya kita untuk melakukan taubatan nasuha. Ini sebabnya kalau Imam Ghazali mengatakan ada 3 tingkatan taubat. Oke. Tingkatan taubat yang pertama adalah tingkatan taubat kita orang awam. Ya. Dosa menurut definisi kita orang awam adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini tingkatan taubat pertama, tingkatan orang awam, di mana kita melakukan 3 hal tadi, untuk sesuatu yang kita langgar aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Tingkatan yang kedua menurut Imam Ghazali adalah tingkatan taubatnya para salik, para orang-orang yang mengikuti jalan tasawuf ini. Nah, untuk tingkatan yang kedua ini agak berbeda. Ketika mereka mencela dirinya atas perbuatan dosa yang dilakukannya, mereka mencela dirinya karena kelalaiannya dari mengingat Allah. Karena ketika mereka lalai dari mengingat Allah, itulah mereka terjerumus ke dalam dosa. Kalau orang awam, kita mencela diri kita, kita menyesali perbuatan kita karena dosa yang kita lakukan. Karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tapi di tingkatan yang kedua, mereka mencela dirinya, mereka menyesali perbuatannya. Kenapa saya lalai dari mengingat Allah? Karena kelalaian mengingat Allah inilah kami kemudian terjerembab masuk ke dalam perbuatan dosa tersebut. Nah, ini tingkatan yang kedua, benar gak? Ada tingkatan yang ketiga. Ini adalah tingkatan para arifin, para orang-orang yang telah mencapai orang arif bijaksana, benar gak? Nah, bagi mereka menyesali perbuatannya, mencela diri mereka sendiri. Ini bukan lagi karena mereka lalai dari mengingat Allah, tapi karena mereka terputus komunikasinya dengan Allah. Nah, karena terputus komunikasi dengan Allah ini, mereka akhirnya lalai mengingat Allah, mereka akhirnya kemudian terjerumus ke dalam dosa. Jadi ini lain. Pada level orang-orang arifin, ini mereka, kalau kita kan sholat. Waktu sholat kita terkoneksi dengan Allah, benar gak? Waktu kita zikir terkoneksi dengan Allah. Tapi kalau orang-orang arif ini, dia setiap saat, tiap detik, tiap jantungnya berdetak itu, dia selalu terkoneksi dengan Allah, benar gak? Bukan aja hatinya tidak lalai, tapi hati yang berzikir itu, zikirnya itu bukan zikir cuma sekedar zikir, tapi terkoneksi dengan Allah. Sehingga pada tingkatan yang ketiga ini, mereka benar-benar menyesali. Kok terputus hubungannya dari Allah, sehingga Allah pada saat dia buat dosa itu tidak membersamai mereka, sehingga mereka terjerumus ke dalam dosa tersebut. Nah, ini adalah 3 tingkatan taubat dari masing-masing kita. Manapun tingkatan itu, pada intinya sama, taubatan nasuha baru diterima Allah kalau kita lakukan 3 hal tadi. Gitu, Fit. Baik, Ustadz, ada tips nggak untuk supaya kita nggak kambuhan lagi tuh membuat dosa yang sama setelah bertaubat? Ini memang
Ini kita kutip aja pendapatnya Ibrahim bin Adam. Oke, Syekh Ibrahim bin Adam. Ini seorang guru sufi besar. Beliau menasehati murid-muridnya beberapa hal ini. Yang pertama menurut beliau, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, supaya hati kita tidak lalai mengingat Allah, supaya koneksi kita dengan Allah tidak terputus. Yang pertama kata beliau, hindari hidup berfoya-foya, hindari hidup bergelimang dengan kemewahan duniawi, karena ini akan membuat hati kita menjadi gelap. Ini akan membuat kita terlalu menikmati dunia dan menjauhkan diri kita dari Allah. Bukan kita nggak boleh menikmati dunia, silahkan nikmati dunia, benar nggak? Tapi jangan terlalu hanyut dalam menikmati keduniawian ini, benar gak? Kita dengar cerita banyak dalam kisah-kisah sufi, banyak sufi-sufi yang kaya raya, tapi di tengah kekayaan mereka itu, mereka hidup dengan sangat sederhana. Mereka kaya raya, mereka mewah hidupnya dalam memberikan bantuan-bantuan, dalam memberikan pertolongan-pertolongannya kepada orang lain. Tapi diri mereka sendiri hidup dalam sangat kesederhanaan. Punya mobil banyak di rumah, bener gak? Kalau ada orang datang, dia bilang, Kiai, ini mobilnya banyak banget. Iya, ente mau? Dia langsung tanya begitu aja. Kalau mau, ambil itu dah. Yang mana Kiai pilih, mana yang mau? Ini bener gak? Jadi dunia itu tidak diletakkan di dalam hati mereka. Mereka bergelembang dengan harta, tapi mereka hatinya tidak ditutupi oleh segala kemewahan duniawi tersebut. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adam, menutup pintu dari mencari kehormatan. Ini, nggak usah nyari-nyari kehormatan, nggak usah nyari-nyari pujian dari manusia, ngapain? Yang kita butuh bukan kehormatan yang diberikan oleh manusia, bukan pujian yang diberikan oleh manusia. Yang kita butuhkan adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah, pujian yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adam, menutup rapat-rapat pintu kemalasan dan membuka lebar-lebar pintu kerja keras ikhtiar, karena Allah ingin kita kerja keras ikhtiar untuk menggapai rahmatnya Allah. Ingat kisahnya Siti Hajar, benar gak? Terserah kita nggak punya kemampuan apa-apa, yang penting kerja keras, yang penting ikhtiar terus, doa terus, prasangka baik terus kepada Allah, jangan malas-malasan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adam, mencukupkan tidur kita seperlunya saja ketika malam hari, agar kita punya waktu untuk melakukan ibadah-ibadah malam. Ini penting. Ini yang namanya ibadah-ibadah rahasia, solat-solat rahasia. Solat boleh 2 rakaat, habis itu kita tafakur, berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Ya, itu yang kita cari. Ini yang keempat, yaitu apa? Cukupkan tidur kita seperlunya saja, supaya kita punya waktu untuk melakukan komunikasi ibadah dengan Allah di malam hari. Yang kelima, kata Ibrahim bin Adam, meninggalkan semua harta benda dunia kita ini. Kita hidup dengan zuhud. Kita hidup dengan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak memiliki keinginan-keinginan, kehendak-kehendak untuk beli rumah baru, mobil baru, harta baru, segala macam nggak pernah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ini hadis riwayat Imam Muslim, siapa-siapa yang selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan pada dirinya, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Oke. Yang keenam, kata Ibrahim bin Adam, Ibrahim bin Adam mengatakan, kita mencukupkan diri dari mengharapkan pada dunia dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat. Karena itulah sebenar-benarnya kehidupan yang akan kita jalani selamanya setelah kita meninggal dunia nanti. Tapi selama kita masih terus mengharapkan dunia, apakah mengharapkan dunia itu adalah kenikmatan duniawi atau kemewahan harta dan kehormatan dan sebagainya yang sudah kita bahas tadi, maka kita belum bisa mencapai level tersebut.
Sehingga akhirnya kita akan terdorong lagi untuk berbuat dosa demi dosa. Gitu, Fit. Baik Ustadz, semoga semua taubat kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiah yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.